Selamat siang anak-anak. Siap. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang memimpin? Oke. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa berkata mana terjadi masing-masing bagi agama Kristen yang saya ini. Tuhan dalam kami berkata dari surga berkata juga kami memberi pelajaran kami dan yang kosong ini pun dari awal dan hanya selesainya. Berkati guru yang mengajar kami karena diberi kesabaran saat mengajar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa-doamu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu ingin melihat perapian yang terlebih dahulu. Sudah rapi semua ya? Sudah. Rambutnya sudah oke, ya kan? Bajunya sudah oke. Kemudian ruangan juga sudah bersih ya. Oke. Nah, Ibu ingin absensi dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu? Ada satu orang. Satu orang siapa? Gita. Kita. Oke ya. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ingin salah satu siswa atau dua ya menyebutkan quotes of the day hari ini. Siapa yang mau? Aldo, quotes of the day-nya apa hari ini, Aldo? Kata-kata motivasi kita hari ini yaitu teruslah belajar untuk menggapai masa depan karena masa depan perlu kerja keras. Oke, terima kasih. Siapa lagi satu orang? Oke, silakan Elsa. Hiduplah seakan kamu mati besok dan terus belajarlah seakan kamu hidup selamanya. Oke, luar biasa. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, kalian berdiri dulu. Berdiri dulu. Oke. Ice breaking biar kalian siap dulu ya. Oke, jadi permainannya tentang dor-dor ya. Nah, kalau Ibu menunjuk misalnya Aldo 1, 2, berarti Aldo harus menjawab dor-dor sambil memilih teman siapa yang ingin disebut. Misalnya 1, 2 dor-dor atau Ibu sebutnya 3 dor. Berarti tergantung dari berapa angka yang Ibu sebut untuk dor-dornya ya. Sambil kalian mencari teman siapa yang akan di dor, begitu ya. Dor-dornya mana? Ya kawannya semangat lagi. Oke, kita mulai ya. Kita mulai ya. Ini yang pertama sama-sama dulu. 1 Dor. 1, 2 Dor. Oke, sekarang Ibu mau pilih. Siapa yang Ibu pilih? Siapa yang Ibu pilih? Dor, dor, dor. Dor. Kalau Ibu jawabnya dor, 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 kamu jawabnya dor, 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 1, 2. Ya kan? Kebalikannya. Oke. Siapa yang Ibu pilih lagi? Siap. Dor, 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 dor. Dor 1 2. Dor. 3, 4. Dor 1 2. Dor 1 2. Dor 5 6. Dor 3. Dor 1. Nah, satu. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Dor, dor. Dor 1 2 3. Dor 3 4. Dor 4 5. Dor 5 6. Dor 1 2. Dor 4 6. Dor 3 4. Wait. Konsen, Bapak. Ayo, boleh. Oke, itu ya. Itu untuk motivasi awal kita biar kita lebih semangat lagi. Oke, silakan untuk kembali. Nah, itu sedikit dari biar kita lebih refresh ya dalam belajar pada siang ini.
lagi dengan mengingat kembali materi yang lalu ya. Nah, materi yang lalu itu ada tentang kebijakan moneter, ya kan? Masih ingat tidak kebijakan moneter apa? Ada yang masih ingat kebijakan moneter? Oke, silakan. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil bank sentral di sebuah negara untuk mengatur pesusunan uang yang beredar. Oke, kita ambil dulu. Jadi yang mengatur semua keuangan itu adalah bank sentral ya. Itu yang disebut dengan kebijakan moneter. Nah, di dalam materi kebijakan moneter juga kita mengenal adanya inflasi, kemudian adanya defisit, deflasi. Ada yang bisa mengingat salah satu di antaranya? Ada yang bisa mengingat? Siapa? Oke, silakan. Yang mana? Inflasi. Oke. Inflasi adalah kenaikan barang dan jasa secara terus-menerus. Oke, kita upload. Jadi, minggu lalu kita banyak mengenal defisit, inflasi, ya kan? Semuanya itu ada dalam materi kebijakan moneter. Nah, kemudian untuk hari ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang yang pertama itu pengertian kebijakan fiskal, yaitu ada di buku. Kemudian ada peran kebijakan fiskal dan tujuan kebijakan fiskal. Kita akan belajar itu nanti. Nah, apa sih kaitannya dengan kebijakan moneter? Nah, kalau kebijakan moneter itu fokusnya untuk meningkatkan atau mengurangi suplai uang. Nah, tapi kalau kebijakan fiskal itu lebih menggunakan anggaran ya pemerintah dan pajak untuk stimulasi ekonomi. Oke ya. Nah, dari materi yang akan Ibu jelaskan hari ini kita masih menggunakan model PBL ya. Masih ingat PBL? Masih? Masih. Apa itu? Problem based learning, yaitu tentang pembelajaran yang berbasis masalah. Nah, hanya saja nanti kalian akan diskusi dan presentasi menggunakan media kertas manila, ya. Jadi teman-teman kalian itu bisa melihat hasil dari diskusi kalian, begitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan model PBL dengan bantuan materi ajar melalui video YouTube, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kebijakan fiskal dengan benar. Yang pertama, kemudian peserta didik mampu menganalisis peran kebijakan fiskal dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis tujuan kebijakan fiskal dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ibu akan menampilkan materi pada hari ini itu tentang kebijakan fiskal melalui PPT. Penjelasan singkat saja ya, nanti ada video lagi. Nah, materi kita itu adalah kebijakan fiskal ya. Nah, pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam mengelola keuangan negara, yaitu pengeluaran atau pendapatan berupa pajak dalam APBN selama 1 tahun anggaran. Nah, kalau kita mendengar kebijakan fiskal itu pasti berhubungan dengan yang namanya pajak ya. Jadi makanya pajak itu adalah berupa pengeluaran dan pendapatan yang diatur dalam APBN. Baik, kalian sudah berkelompok. Berikut Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Nah, LKPD tadi berupa kertas manila. Nah, di dalam amplop ini ada masalah yang harus kalian selesaikan bersama. Nanti kalian berdiskusi. Kemudian juga di sini ada gambar-gambar
gambar-gambar sesuai dengan permasalahan yang akan Ibu berikan. Tugas kalian nanti menempelkan gambar-gambar itu pada kertas manila. Nah, keterangan pada gambar itu nanti diberikan sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang Ibu berikan. Paham ya? Paham. Kelompok 3. Kelompok 3 mana? Kelompok 4. Kemudian tidak bisa bertanya. Oke, silakan dibuka dulu. Nah, nanti kalian kalian. Begitu kan? Depannya ya. Nanti kalian bertanya sesuai dengan pertanyaan kita. Nanya apa itu? Apa? Ambil apa di sini proyek apa saja itu jelaskan di bawah ya. Ada proyek itu dijelaskan. Oke. Berikutnya ya, sekalian baca yang tadi, sekalian juga proyek-proyek itu adalah ya. Ini nomor 2 dulu, jangan langsung nomor 2. Meningkatkan kualitas kemampuan akses daya jangkau keluarga kesehatan. Nah, itu seperti apa gitu ya. Nanti dijelaskan di bawah gambarnya, tapi berurutan. Kemudian yang ketiga apa? Sektor terkait seperti farmasi, meningkatkan RSD, nama-nama sumber daya manusianya. Kalau di bidang kesehatan sumber daya manusia yang harus ditambah apa? Iya, nanti dijelaskan di sini. Oke, berikutnya. Ya. Kemudian menumbuhkan permintaan menyeluruh akan barang dan jasa. Nah, barang dan jasa yang akan ditingkatkan outputnya untuk lapangan kerja itu apa? Oke. Agak-agak besar juga nggak apa-apa. Biar nanti keterangannya ada jauh kan? Ada jauh kan? Oke, silakan. Yang sebelah sini. Oke. Paham tidak? Paham. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal ada mencegah pengangguran. Gambarnya yang mana? Oke. Nah, nanti di bawahnya akan diberi penjelasan. Terserah kalian mengambil penjelasan dari mana. Ya, ini kan sudah ada nih, ya. Atau mengambil dari sini juga boleh, ya. Karena di bawahnya itu yang dipresentasikan itu. Bisa. Kalian boleh mencari contoh-contohnya di Google juga boleh ya. Ya kan? Seperti biasa. Biasa dia ngomong ya. Kemudian ini stabilitas harga. Nah, apa sih harga yang harus distabilkan? Yang kemudian berikutnya ada pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2000. Nah, yang ini yang dijelaskan. Nah, ini boleh nih. Kita pertumbuhan ekonomi. Kalau sampai sini juga boleh ya. Berikutnya tentang apa? Lajunya investasi. Nah, jelaskan misalnya dari Januari 2000 ke Juni 2022 ini ya, ke Juninya sudah meningkat. Sini lagi, sininya Januari 2003 segini, Juninya segini. Itu juga ini. Contoh untuk keadilan sosial ya. Contoh untuk keadilan sosial apa? Menekankan kepada kebutuhan masyarakat. Apa sih kebutuhan masyarakat yang tidak boleh kita beda-bedakan ya, akan mencari contohnya. Paham ya? Oke. Ya? Paham ya? Oke. Berikutnya kelompok 4. Apa ya? Ah ya, judulnya mana? Judulnya kasih dong. Ini masalah kalian apa ini? Coba dibaca. Ya. Yang tua ini. Nah, kalian misalnya contoh. Pemerintah belum membenci, misalnya ada yang membenci apa? Ya, pemerintah yang membenci apa? Misalnya pelayanan di bawah ya kan? Sesuai namanya lah ini. Ada kok di Google cari gitu ya. Oke, ini tempel tulisannya kalau pakai spidol itu warna. Kemudian yang ini, kamu jelaskan yang ini juga. Jelaskan yang ini boleh atau ini kan ada contoh. Kalian boleh pajak yang ada di Indonesia yang saja. Yang import. Nah, kalau bayar
Misalnya agak besar dikit, biar teman-teman lain bisa lihat tulisannya ya. Ya, tidak harus dijelaskan lagi, tidak apa-apa. Apa bukan investasi? Tapi nggak apa, mendorong lajunya. Ini tentunya. Oke, biar tidak tegang, kita ice breaking dulu. Nah, stop dulu, biar tidak tegang. Stop. Kita ice breaking dulu. Berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Jangan terlalu tegang. Berdiri dulu. Ayo, berdua. Oke, berdiri dulu. Oke, dengarkan ibu ya. Dulunya kita bermain bebek dan serigala. Kita sama-sama dulu pertama. Kalau ibu bilang bebek, suaranya bagaimana? Jadi gerakannya? Ya. Oke, hitung sampai 3. 1, 2, 3. Bebek suaranya? Itu baru suaranya, belum gerakannya. Ya? Oke, ulang. Bebek suaranya? Gerakannya? Iya. Oke, satu lagi. Serigala. Gerakannya? Sekali lagi. Serigala. Gerakannya? Oke, sekarang ibu akan menunjuk siapa yang jadi serigala. Sebelahnya harus menirukan gerakan sesuai dengan binatang yang ibu sebut ya. Sebelah kiri, Bu. Nanti ibu yang pilih. Bebek, serigala. pegang ininya, bisa ada yang pegang, 2 orang. Dekat sini juga bisa. Ya. Belakang. Ada yang pegang ya? Satu orang lagi kan? Sudah? Oke, jangan apa? Oke, silakan. Yang lain mendengarkan, siapkan pertanyaannya, perhatikan.
Baik, selamat siang teman-teman dan Wika. Selamat siang. Baik, kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang tujuan pemerintah menetapkan kebijakan fiskal. Nah, tujuan pemerintah menetapkan kebijakan fiskal yaitu untuk mencapai stabilitas atau keseimbangan pendapatan dan pengeluaran, merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengatasi masalah seperti ketimpangan pendapatan dan pengangguran. Nah, di sini tujuan-tujuan kebijakan fiskal yang akan kami bahas yaitu yang pertama mencegah pengangguran. Nah, kebijakan fiskal dapat mengatasi pengangguran dengan cara memotong pajak untuk mendorong AD atau anggaran daerah. Contoh, penurunan tingkat pengangguran terbuka. Badan Pusat Statistik pada Februari 2021 6,25% menjadi pada Februari 2022 menjadi 5,83%. Nah, tercatat 135,61 juta orang yang bekerja, naik 4,55 juta orang pada Februari 2021. Oke, kita lanjut. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan. Kelompok berapa? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Pertanyaannya, sebutkan contoh-contoh kenaikan pajak di Indonesia. Oke, silakan dijawab. Kelompok 2. Saya akan menjawab. Kenaikan pajak, penambahan nilai atau PPN, atau bisa disebut juga pajak pendapatan nasional, yaitu pengamatan ekonomi tidak tepat karena tekanan hidup masyarakat sudah berat dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Sementara itu, Kementerian Keuangan bersikukuh menaikkan PPN atau pajak pendapatan nasional 1% menjadi 11% dan menyebut inflasi masih berada dalam perkiraan pemerintah. Terima kasih. Oke. Sudah semua ya? Oke, berikutnya kita akan lanjutkan evaluasi pembelajaran. Nah, kali ini Ibu tidak menggunakan aplikasi kuisis, tapi kita akan tebak-tebakan. Oke, cepat-cepatan ya. Cepat-cepatan. Lihat dari sini ya. Ada di sini semua, ada di luar. Oke. Cepat-cepatan. Oke. Dengar baik-baik. Aku adalah pengeluaran dan pendapatan dalam APBN selama 1 tahun. Siapakah aku? Saya. Pajak. Oke, pajak. Terus dulu. Berikutnya apa ya tadi ya? Yang sudah jawab nggak boleh lagi. Oke. Kasih kesempatan jawabnya. Aku adalah salah satu contoh pembangunan infrastruktur. Bentukku panjang, lurus, dan hitam. Bahasa saya tadi gini jam. Masih ada 2 pertanyaan ya. Sini dong Bu, sini dong. Kasih dong, yuk. Tangannya diturunkan dulu. Oke. Berikutnya, aku adalah contoh barang impor. Kalau yang mendengar tadi presentasinya pasti tahu. Yang tarif pajaknya naik 10%, bentukku bermacam-macam, warnaku juga bermacam-macam. Aku dapat memberikan rumah. Parfum Ipa. Oke, siapa? Satu lagi. Aku adalah termasuk dalam kebijakan fiskal. Belum. Jika tidak ada aku, tidak ada yang mau berinvestasi. Belum. Nanti siapa
Oke, kita dulu. Silakan duduk kembali. Oke, tadi setelah kita mengevaluasi dengan tebak-tebakan, saya sangat bersemangat sekali ya tadi ya. Kita lanjutkan dengan kesimpulan, salah satu yang memberi kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Baik, di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian negara lewat perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah sesuai yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Oke, kita terus. Kita merefleksi. Siapa yang ingin merefleksi hari ini? Oke, silakan. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Ibu dapat menjelaskan dan menyampaikan materi dengan baik dan benar. Dan dengan adanya tayangan video tadi juga membuat kami lebih mudah memahami materi yang akan disampaikan. Sekian yang saya sampaikan, terima kasih. Oke, terus. Bagi saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kita dapat bermain sambil belajar dan materi yang Ibu sampaikan mudah dipahami dan jelas. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih refleksinya ya. Semoga kalian lebih semangat hari ini dan juga hari seterusnya. Kalian hari ini luar biasa ya. Jadi semoga kedepannya Ibu dapat menyampaikan materi yang lebih inovatif lagi biar kalian lebih semangat lagi dalam belajar. Kemudian tadi dalam kelompok Ibu lihat sudah cukup kerjasama. Nanti kalau pembelajaran seperti ini lagi, kalian tetap bekerja sama dengan baik ya dalam mencari permasalahan ya. Dan terutama tadi menggunakan media kertas manila. Nah, untuk pembelajaran berikutnya setelah kegiatan kita akan masuk ke bab 5 ya. Nah, setelah ini kita tutup dengan doa. Siapa yang akan berdoa? Silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut doa dan kita masih berdoa kita juga terima kasih kami bisa belajar dengan baik hari ini. Sekarang kami pulang ke rumah kami masing-masing. Terima kami dengan kami selamat. Ini doa namun yang itu saya haleluya amin. Oke, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sekarang kalian bersiap pulang ke rumah. Hati-hati di jalan yang membawa kendaraan baik roda 2 maupun yang berjalan kaki. Masih semangat ya?